Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, senang bisa kembali bersama berjumpa untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama. Meski kita belum berjumpa secara langsung bertatap muka, tetapi kita percaya Allah bersama dengan kita pada saat ini. Ketika hati pikiran kita tertuju kepada Tuhan dan kita datang dengan kerinduan untuk boleh bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama membaca merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, boleh bersama membuka, membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Karena itu kami ingin mengarahkan hati pikiran kami kepada Tuhan dan memohon Tuhan berkenan berfirman, mengajar, mendidik, mengkoreksi kami, serta memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami hari demi hari. Sehingga hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, pada saat ini saya mengajak kita bersama membuka surat Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Efesus 4 ayat 32 tertulis demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita merenungkan secara khusus bagian pertama dari ayat ini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Sampai sejauh pembacaan kita pada saat ini. Surat kasih Tuhan, seorang penulis bernama Leo Buscaglia, dia pernah mengatakan satu kalimat yang menarik demikian. Terlalu sering kita meremehkan kekuatan sentuhan, senyuman, kata-kata yang ramah, telinga yang mau mendengar, pujian yang jujur, atau tindakan yang kecil dari kepedulian. Yang semuanya memiliki potensi untuk mengubah kehidupan di sekitar kita. Terlalu sering kita meremehkan kekuatan sentuhan, senyuman, kata-kata yang ramah, telinga yang mau mendengar, pujian yang jujur, atau tindakan yang kecil dari kepedulian, yang semuanya memiliki potensi untuk mengubah kehidupan di sekitar kita. Nah, saudara sekalian, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Leo Buscaglia. Karena Leo Buscaglia mau mengingatkan sekaligus mendorong kita untuk bersikap ramah, bersikap baik kepada siapapun. Kenapa? Karena menurut Leo Buscaglia, bersikap ramah atau bersikap baik bukan hanya membawa dampak positif bagi diri kita sendiri, tetapi juga akan membawa dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, yang menarik adalah nasihat serupa juga diberikan oleh Rasul Paulus. Dalam surat Efesus pasal 4 ayat 32 yang telah kita baca bersama, Rasul Paulus di sana berkata, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
Nah, saudara, dalam bahasa Yunani, kata bersikap ramah atau hendaklah kamu ramah, di situ Rasul Paulus menggunakan sebuah kata yakni krestos, yang berarti bersikap baik kepada orang lain. Jadi ketika Paulus berkata, hendaklah kamu bersikap ramah, Paulus ingin mengatakan, hendaklah kamu bersikap baik. Yang baik kepada siapapun, menunjukkan kebaikan kepada siapapun. Bukan hanya mereka yang dekat, seperti keluarga, sahabat, teman, tetapi juga kepada mereka yang berseberangan kepada kita, mereka yang memusuhi kita, mereka yang bahkan telah merugikan kita. Paulus berkata, hendaklah engkau bersikap ramah, hendaklah engkau bersikap baik kepada mereka. Nah, tentunya ketika kita membaca merenungkan ayat ini muncul sebuah pertanyaan. Kenapa saya harus bersikap baik kepada orang lain? Di sana Rasul Paulus memberikan dua alasan. Yang pertama, karena kita telah mengalami kasih Tuhan. Menarik, dalam Efesus 4 ayat yang ke-32, di sana Rasul Paulus berkata, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi menarik bagaimana Paulus mengkaitkan antara kita menunjukkan keramahan kepada orang lain atau bersikap baik kepada orang lain dengan kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan. Kenapa Tuhan mengkaitkan hal ini? Tidak lain dan tidak bukan untuk mengingatkan kita bahwa kita sudah berulang kali menyakiti hati Tuhan. Tetapi meski kita telah berbuat dosa, berlaku tidak taat, tetapi Tuhan tetap mengasihi dan mengampuni kita. Bahkan Dia memperlakukan kita dengan sangat baik sejak sebelum kita percaya kepada Dia. Karena itu sudah seharusnya sebagai orang yang telah mengalami kasih Tuhan, sudah seharusnya kita pun juga memperlakukan orang lain dengan baik. Seperti juga kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan. Dan yang kedua, kenapa kita harus bersikap baik atau ramah pada orang lain? Karena melalui pengorbanannya, Kristus bukan hanya membebaskan kita dari belenggu dosa, tetapi Dia juga memperbaharui hidup kita sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Sehingga kita bisa meninggalkan dan menanggalkan kebencian, meninggalkan dan menanggalkan amarah, dan mengasihi orang lain, bahkan mereka yang telah menyakiti kita. Jadi saudara sekalian, sebagai orang yang telah mengalami kasih Allah, sebagai orang yang telah diperbarui oleh Allah, di sana Paulus berkata, hendaklah kamu bersikap ramah kepada orang lain. Hendaklah engkau menunjukkan kasih, menunjukkan kepedulian, termasuk juga kepada mereka yang sudah menyakiti kita. Karena itu saudara, dalam kehidupan kita sebagai seorang pengikut Kristus, sudah seharusnya kita mengucapkan kata-kata yang membangun, bukan yang menghancurkan. Sudah seharusnya kita menunjukkan kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Dan bukan justru bersikap egois, tidak peduli kepada sekeliling kita, dan hanya memikirkan kesenangan kita pribadi. Sudah seharusnya kita juga bersikap baik kepada siapapun. Rekan kerja kita, tetangga kita, kepada teman gereja kita, anggota keluarga kita, teman dan sahabat kita, kepada semua orang yang kita temui. Karena itu, pada hari ini dalam kegiatan 40 hari bersama dengan Tuhan, kita diajak untuk bersikap ramah kepada setiap orang yang kita temui sepanjang hari ini. Nah, namun mungkin beberapa di antara kita berkata, Pak, ini sesuatu yang sulit. Memang mudah kalau bersikap ramah kepada orang yang saya kenal baik, yang juga berbuat baik kepada saya. Tetapi sulit untuk bersikap ramah atau menunjukkan kebaikan kepada orang yang
sudah melukai saya, merugikan saya, atau bahkan musuh-musuh saya. Saudara sekalian, saya menyadari bahwa bersikap baik kepada orang yang baik kepada kita itu sesuatu yang jauh lebih mudah dibandingkan bersikap baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Namun ketika Rasul Paulus berkata, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, Paulus ingin mengingatkan kita yang pertama bahwa dahulu kita adalah musuh Allah. Kita berkubang dalam dosa, kita berlaku tidak taat, kita menyakiti hati Tuhan. Tetapi meski kita telah menyakiti hati Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Meski kita telah bersikap tidak taat, menentang, memberontak Tuhan, tetapi Tuhan tetap peduli kepada kita. Dia tetap memelihara, menjaga, dan Dia tetap mengasihi kita. Karena itu Tuhan mau mendorong kita sebagai orang-orang yang dahulu sudah melukai Tuhan dan mengalami kasih Tuhan. Tuhan mendorong kita juga untuk melakukan hal yang sama kepada musuh-musuh kita, kepada orang-orang yang telah melukai kita. Dengan mengingat dahulu kita pun juga musuh Allah, tetapi kini menerima pengampunan dari Tuhan. Dan yang kedua, frasa itu juga mau mengingatkan kita bahwa pengampunan dari Tuhan bukan sekedar membebaskan kita dari belenggu dosa, tetapi juga memampukan kita untuk mengampuni orang lain, mereka yang telah menyakiti kita. Jadi dengan kata lain, pengampunan adalah sebuah pilihan. Artinya, kita bisa memilih untuk mengampuni, ataukah kita bisa memilih untuk tetap menyimpan dendam dan amarah di dalam diri kita. Dan apapun pilihan kita, itu akan mempengaruhi kebahagiaan kita. Artinya, kalau kita memilih untuk tetap menyimpan dendam dan amarah, maka kita menjauhkan kebahagiaan dari hidup kita. Tetapi ketika kita memilih untuk mengampuni, kita mengalami kelegaan, merasakan damai, merasakan sukacita di dalam hati dan hidup kita. Itulah alasan kenapa Tuhan mendorong kita untuk mengampuni dan bukan justru menyimpan dendam. Karena dendam menggerogoti kebahagiaan kita, tetapi mengampuni memenuhi hati kita dengan bahagia. Nah, kini menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita akan memilih untuk mengampuni atau memilih untuk menyimpan dendam di dalam hati kita? Mungkin ada di antara kita yang tergelitik lalu kemudian berkata, "Loh Pak, tapi dia kan belum meminta maaf. Dia belum menyesal. Bagaimana kalau ternyata dia melakukan hal yang sama lagi?" Nah, saudara, siapapun memang bisa melakukan kesalahan yang sama. Termasuk juga orang yang telah menyakiti kita. Lain waktu dia bisa saja menyakiti kita. Tetapi yang kita harus ingat, itu urusannya dengan Tuhan, bukan urusan kita. Urusan kita dengan Tuhan adalah mengampuni, mengasihi, bersikap ramah. Itu urusan kita dengan Tuhan. Dan hal ini tidak bergantung pada apa yang orang lain lakukan kepada kita. Artinya, meski kita telah disakiti, meski orang lain tidak meminta maaf atau dia akan mengulang kesalahan yang sama, bagi Allah yang paling penting adalah kita mengasihi, bersikap baik, itu bagian kita. Sedangkan kalau orang itu melakukan kesalahan yang sama, menyakiti kita lagi, itu urusannya sama Tuhan, bukan urusan kita. Tentu Allah mendorong kita juga untuk mengingatkan dia, menasihati dia. Tetapi kembali, kalau dia melakukan kesalahan yang sama, itu bagian dia dengan Tuhan. Bukan hak kita untuk menghakimi dia, bukan hak kita untuk menghukum dia. Tugas kita adalah mengasihi dia dengan sebuah harapan, agar dia merasakan kasih Allah, menyadari kesalahannya, dan mau berbalik kepada Tuhan. Karena itu, mari saudara, meski sulit,
Mari kita belajar untuk mengasihi orang lain. Mari kita belajar untuk bersikap ramah kepada orang lain. Mari kita belajar untuk memperlakukan orang lain siapapun dengan baik, bahkan mereka yang telah menyakiti hati kita. Agar kasih Allah juga mereka rasakan terpancar dari hidup kita dan mengubah hidup mereka. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama pada saat ini, yang mengingatkan kami untuk menunjukkan kebaikan kepada siapapun, terhadap orang-orang yang kami temui, terhadap orang-orang di sekitar kami. Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa menyatakan kasih Allah dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan membuat mereka mengalami kasih Allah dan memuliakan Allah bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga terus menyerahkan kehidupan kami masing-masing, pekerjaan kami, studi kami Allah berkati, keluarga kami Allah berkati, saudara kami yang sakit berkenan Tuhan yang melawat, memulihkan, dan bila kasih Allah sungguh boleh mereka rasakan, iman mereka senantiasa diteguhkan. Dan berkati juga ya Tuhan untuk setiap kami, berikan kepada kami kesehatan, dan bila kesehatan Tuhan karuniakan, boleh selalu kami gunakan untuk melayani Tuhan, berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati gerejamu GKI Kutisari Indah, Allah yang berkasih karunia memimpin dan menolong. Berkati juga bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dan hamba-Mu mohon berkenan Tuhan mengulurkan tangan dan memberikan berkat. Jemaat yang kasih Tuhan, Allah yang Maha Pemurah, Dia mengasihi saudara, Dia akan memimpin menyertai kehidupan saudara, Dia akan menjaga saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Allah memberkati menjaga saudara semua.